Baik, waduh ini semakin semakin bergairah kita menjadi lebih optimis. Nah, mungkin di Dewan dulu ya. Nah ini kan kemudian kita akan berbicara untuk ke depan sebetulnya. Ini kan PR juga masih banyak gitu kan. Nah, kemudian gerakan ini mau seperti apa ke depannya? Apa planning yang sudah ada dalam pemikiran teman-teman ya? Sebenarnya kan gerakan ini bisa dibilang gerakan sporadis ataupun gerakan yang spontan ya. Jadi apa yang ada di masyarakat itu yang kita pikirkan dan kita carikan solusinya. Nah, tapi pada saat perjalanan itu kita juga ingin ada ya medium plan atau long term juga. Nah itu kita pikir kalau memang internasional masih terlalu jauh untuk kita bisa datang karena mungkin dari sana yang datang ke sini juga masih belum bisa banyak. Nah kita harapkan wisatawan domestik bisa datang. Nah kita coba untuk bisa menggandeng beberapa selebriti ataupun insan-insan di luar Bali untuk bisa mereka menjadi pasar kita di Bali. Mengatakan Bali aman. Tapi memang itu semua prosesnya adalah bagaimana di Bali sendiri bisa tetap menjalankan prokes dan benar-benar ketat kita bisa melakukan prokes ini tadi. Karena kalau ini kita longgar lagi, mereka datang ke sini, itu kejadiannya mungkin mirip seperti waktu kemarin kita tahun baru. Pas itu jadinya kemarin ya. Langsung naik jadinya kemarin. Nah itu yang kita harapkan tidak kejadian lagi. Sebenarnya kemarin itu kita sudah punya harapan sedikit lah. Pada waktu tahun baru itu kita merasa kok sudah mulai banyak yang mau datang, tapi ternyata karena begitu selesai tahun baru, begitu juga langsung naikannya tajam sekali. Baik. Nah, kemudian kalau dari Mbak Novi apa, Mbak kira-kira ya ke depan kira-kira kita lebih fokus kemana lagi, terutama untuk ekonomi nih ya, kalau saya bilang untuk ekonomi, bagaimana menguatkan teman-teman ini bahwa saya nggak tahu nanti pandangan dari Ibu Jun, apakah musisi sekarang nggak bisa, kemudian ada cara lain mereka, apakah bercocok tanam atau jualan atau seperti apa? Mungkin dari Mbak Novi. Kalau dari saya untuk ekonomi otomatis kita dari suatu kejadian itu kita mungkin lebih harus menyesuaikan dengan kondisi ya. Misalkan pun kita nggak tahu nanti nih kalau misalkan kita sudah bisa keluar dari COVID-19 ini dan kita tetap berkreativitas tanpa harus membatasi diri, tanpa harus bicara oh ya udah tunggu COVID baru berkreativitas lagi, baru mulai suatu hal lagi, nggak akan ada yang bisa jawab. Tapi ketika kita membuat suatu ide yang memang nggak akan ada batasnya, suatu kegiatan dan tetap beraktivitas gitu seperti itu, ya kita mungkin keluar dari COVID mungkin 2 bulan lain, kita nggak pernah berharap, tapi kita tetap bisa survive gitu. Jadi jangan pernah stop untuk berkreativitas dan membuat sesuatu. Jadi ide-ide kreatif itu kadang-kadang kan keluar dan suatu hal baru itu kan keluar dari suatu kejadian dan masalah ya. Dan itu yang memaksa secara tidak langsung tanpa sadar ya keluar ya. Kita, oh ternyata kita bisa ini, ternyata kita bisa membuat suatu hal ini ya. Muncullah suatu inovasi-inovasi baru. Jadi jangan pernah putus semangat, selalu berkreativitas, berkreasi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik. Nah kalau dari Bli Jun, apa Bli Jun untuk teman-teman musisi ini? Apa survival, kemudian semangat lagi, punya harapan, hope lagi, itu gimana? Ya karya lah mas, berkarya lah. Karena tugas musisi itu kan berkarya. Jadi kumpulin aja karya-karyamu semua. Di samping juga mencari sela-sela lain, skill-skill baru, bercocok tanam dan lain sebagainya. Karena sekarang kan di kampung banyak banget ada lahan ya. Di kota kan susah kita nih, ada yang ngekos, ada yang ngontrak dan lain sebagainya. Kalau kembali ke kampung banyak banget. Kita nggak mungkin kelaparannya di kampung. Jadi bantu orang tua dan lain sebagainya. Kembali ke awal. Karena di masa pandemi ini bar-bar pada tutup, teman-teman musisi yang ngamen ini kemana? Almost 50% bubar teman-teman kita. Jadi mereka nggak bisa ngumpul lagi, nggak bisa ngibur. Siapa mau dihibur mas, orang airport masih tutup. Kita boleh aja nge-push pemerintah, buka airport. Tapi kalau kita nggak disiplin, pemerintah susah juga kan. Jadi kerjasama inilah antara pemerintah, masyarakat, seniman, semua pemuka adat dan lain sebagainya. Harus membeli contoh yang baik lah. Artinya semoga pandemi ini cepat selesai. Kalau kita harus disiplin, kita meyakinkan orang luar bahwa Bali ini aman untuk dikunjungi gitu. Kalau kita udah safety, orang melihat wah ini disiplinnya luar biasa. Jadi kalau kita orang yang memang dilihat oleh massa, fans kita banyak, orang yang percaya dengan kita banyak, kita harus berikan contoh yang baik juga pada yang lainnya agar kita dicontoh. Gimana airport bisa dibuka orang kita nggak disiplin, harus sama-sama disiplin lah.
Jadi pesan seorang Jun Bintang kepada teman-teman apa nih? Ya jaga orang-orang tersayang, jaga keluargamu di rumah, ikuti prokes kesehatan, ikuti aturan pemerintah, jangan ngeyel gitu aja, biar cepat aman lah. Oke. Cepat aman lah. Baik. Itu pesannya. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia obat COVID paling manjur. Ya Gusti ya. Bahagia ditambah makan coklat. Iya, lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif aja. Nah, kalau dari Gusti apa Gusti? Yang ingin sampaikan Gusti? Harapannya atau pesannya ya apa? Sebagai pedagangnya, jelas otak pedagang jelas ekonomi segalanya ya. Impulsif kita bicara yang lain-lain kalau ekonomi jadi berbaik. Iya. Cuman saya melihat semua pihak harus mengambil program jangka pendek segera ya, jangka pendek. Tentu ada risiko. Ini yang saya harapkan. Kita mengambil risiko karena Bali sudah boleh dibilang sorry to say collapse. Ya, kita nomor 34 di Indonesia. Kalau ada provinsi 37, saya bersyukur. Nah, apalagi ada sebuah data, mudah-mudahan data yang saya baca ini benar. Data itu katanya angka kematian di Bali malah lebih rendah tahun 2020 di masa COVID dibanding sebelum COVID. Nah, mari kita kawal angka ini, menjadikan karena memang suka tidak suka saat ini kita masih tergantung kepada dunia pariwisata ini income-nya mau apapun jualannya tetap cost-nya dunia pariwisata. Jadi data ini kita kawal, kita bikin orang luar trust sama kita. Caranya nggak ada cara lain menurunkan saudara-saudara kita di Bali terinfeksi virus COVID ini. Yang menurut itu tentu saja kita harus disiplin, bisa bintang, kita harus bahagia gitu ya. Kalau saya sih tipsnya tidak banyak ke teman-teman, saya sebagai seorang relawan gitu sampai kapanpun, karena memang saya mau mati jadi relawan gitu. Jadi saya cuma menjaga imun itu dengan olahraga yang rutin, konsisten, jangan memaksa diri, tetapi rutin, konsisten, makan makanan yang sehat seadanya, jangan bahagia dan percaya ya. This is law of nature. Ya, semua ini terjadi memang sudah law of nature. Ya, jadi memang sudah seizin alam kok. Mari kita kembalikan kepercayaan itu. Jangan cuma teorikan saja. If we trust that, tunjukkan kita percaya. Ini alam lagi menuntut ini ya. Alam menuntut. Ayo lu balik kasih ke saya lagi. Betul. Iya. Kalau percaya buktikan, jangan jadi tagline kita buktikan kepercayaan kita kepada alam. Baik, luar biasa. Nah, mungkin dari Bli Dewandra selaku koordinator umum dari Bali Kembali, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan. Saya itu meyakini satu hal, orang Bali itu kuat. Tidak ada satupun mungkin di dunia atau mungkin di Indonesia lah mungkin paling dekat ya. Tidak ada yang sekuat Bali, ekonominya minus 9%, 12%, minus 12%. Dan kita masih bisa survive dan tidak ada chaos dan segala macam. Ya bukannya saya minta ya, mudah-mudahan jangan sampai ada. Tapi ini kekuatan orang Bali dan ini harus kita pertahankan dan kita jaga agar ya kita harapkan Bali ini bisa cepat kembali. Dengan apapun yang kita lakukan, Bli Jun Bintang tadi bilang bahagia, Gus D bilang harus tetap olahraga. Yang paling penting adalah kita tetap harus kembali ke Yang Maha Kuasa bahwa semuanya atas kehendak Beliau. Itu aja dari saya. Baik, nah misalnya teman-teman ingin mengetahui bagaimana saya bisa bergabung dengan Bali Kembali atau ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Bali Kembali, kemana nih Mbak Novi? Mungkin dari sekretariatan bisa kemana mereka? Atau mereka kan bisa jadi kan, oh saya mau jadi sukarelawan nih, dengan terinspirasi dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Dan kita juga ada IG-nya juga, jadi ada Bali Kembali. Bali Kembali. Jadi ada Bali Kembali.official ya. .official. Jadi ini sih nggak ada persyaratan khusus kalau teman-teman ingin bergabung dengan Bali Kembali. Ketika misalkan nanti bisa sama-sama kita bersinergi bersama-sama, itu berlaku untuk siapapun. Jadi tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi relawan Bali Kembali. Yang penting rela saja. Itu sih. Ya, jadi betul. itu Dan kecintaan kepada Bali, gotong royong kita bersama-sama. Betul. Bali segera pulih kembali. Saya sedikit mungkin untuk teman-teman yang ingin berkontribusi di Bali Kembali. Jadi Bali Kembali itu ada IG yang di sana isinya adalah beberapa informasi kegiatan maupun termasuk juga informasi-informasi yang terkait pandemi ini. Kalau memang ingin berkontribusi, silakan hubungin dari DM
Kira-kira punya ide apa? Kita sangat terbuka dengan ide-ide yang fresh ataupun yang bisa ada gunanya banyak untuk kita semua. Itu salah satu cara untuk berkontribusi di Bali Kembali. Jadi ide-ide yang positif, tapi juga jangan ide-ide yang negatif. Jadi ide-ide positif kita sangat mengharapkan dari teman-teman yang di Bali maupun di Indonesia. Mungkin sedikit curhat juga boleh lah kali ya, biar kita tahu, oh ternyata kebutuhannya ini, nanti kita ada ide malah ya, tungguin. Itu teman-teman UMKM juga yang punya bisnis-bisnis kecil, silakan DM kita. Tadi ya saya amat sangat free untuk itu. Mereka kan katanya beli berapa bayar untuk share makanan, saya bilang gitu ya. free. Luar biasa. Ya. Nah ini kita terbuka buat kawan-kawan masyarakat Bali, apabila ingin dibantu flash untuk promo produknya, silakan pakai ya, kita akan orang-orang. rutin nanti akan buat itu apa namanya flash sale istilahnya, Flash sale. nanti di IG kita. Nanti teman-teman yang punya produk-produk yang menarik itu bisa mencoba untuk bisa dibantu. join ya. Nanti kita bantu Ya. untuk Karena promo. Bali ini adalah milik kita semua, Ya. milik masyarakat Bali. Siap. Baik, terima kasih Li Dewandra, Gus De, Pak Novi sama Li Jun. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan gerakan positif ini memang terwujud Bali kembali, dalam pengertian kembali sehat, kembali sedia kala, mencintai alam, kemudian ya COVID segera berakhir dan ekonomi jalan lagi, kita hidup normal lagi dalam pengertian. Baik. Sekali lagi terima kasih semuanya. Salam sehat dari kami. Salam sehat selalu ya. Baik. Nah, saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location bersama dengan kawan-kawan dalam gerakan Bali Kembali. Nah, kita berharap mudah-mudahan energi positif ini dan informasi-informasi yang kita dapat pada kesempatan kali ini menguatkan kita, kemudian berpandangan yang sama, akhirnya kita secara bersama-sama bergotong royong, kemudian bahu-membahu, saling peduli, saling menjaga, dan tidak lupa tetap kami sampaikan, jaga dan disiplin, terapkan 3M dan 3T dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Bali Kembali segera terwujud dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Kita jumpa lagi dalam episode yang lainnya. Matur suwun.